Insya Allah hari ini pembicaranya ada Ustadz Arif Sungkar sebagai Direktur Utama dari Royal Orchid Syariah Group selaku developer dari Royal Farmland. Dan nanti penyampaian kedua, mohon maaf karena dari pihak pengelola yaitu Bapak Budi Setiawan tidak berkesempatan hadir, nanti akan saya sampaikan materi yang seharusnya beliau yang menyampaikannya, gitu ya, tanpa mengurangi, mudah-mudahan tanpa mengurangi bobot dari penyampaian beliau, insya Allah. Dan kita tanya jawab sampai tuntas, ya. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin langsung memilih unit, ya, bisa dengan booking fee dengan nomor rekening, ya, sudah ada di layar saya, ya, Rp500.000 per unit booking fee, dan ini adalah booking fee yang refundable, kembali 100% dalam 7 hari Bapak Ibu melakukan pembatalan setelah booking fee. Dan yang kedua, nilai booking fee ini termasuk dalam bagian dari harga yang dibayarkan kepada kami. Baik, tidak memperpanjang waktu, ya, saya persilahkan kepada Pak Arif Sungkar untuk mengaktifkan videonya dan menyampaikan materi. Tafadhol, Ustaz. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Denny, apa kabar? Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Ini langsung saja, Pak Denny. Ya, padahal langsung aja, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah bisa bertemu pagi ini dengan rekan-rekan calon investor di Royal Farmland yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selama pandemi ini, ya. Karena memang pandemi ini selalu naik turun. Di Jakarta itu terakhir akhirnya mau nggak mau diberlakukan PSBB yang diperketat lagi. Kebetulan di Bandung alhamdulillah kita masih belum dilakukan PSBB, tapi trennya juga masih ada kenaikan, sehingga kita selalu berdoa keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lupa salawat dan salam juga kita sampaikan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana semua ucapannya ingin kita tiru, semua ucapannya ingin kita ingat, semua perbuatannya ingin kita tiru, dan pertemuannya dengan beliau selalu kita rindukan. Dan semoga nanti di akhirat kelak kita dibangunkan dalam barisannya, dalam pasukan beliau, dan bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insya Allah kita coba presentasikan tentang Royal Farmland yang kita sedang develop di lokasi yang Ciwidey. Ini qadarullah, selama pandemi ini ternyata Ciwidey ramenya juga luar biasa, nggak berkurang ini. Karena memang mungkin dari warga yang sudah kena PSBB ini banyak sekali yang ingin keluar, dan ternyata kalau kita lihat Sabtu Ahad itu kadang full juga itu ininya. Bentar, izin. Saya share screen ya. Boleh saya share screen, Pak Denny? Pada Ustaz, silakan. Masih belum bisa ini. Oke. Saya jadikan host dulu ya. Oh, ya. Sebentar. Alhamdulillah selama PSBB ini juga kegiatan di lapangan kita masih terus berlangsung untuk pematangan lahannya, sehingga kita masih targetkan di tahap 1 itu akan selesai di bulan November. Ya, sesuai janji kita di akad, memang untuk tahap 1 itu kita mulai untuk sudah bisa, sudah ya, pengelolaan ternak dombanya itu di bulan November 2020. Sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Oke,
Kita sebut ini sebagai solusi investasi di masa pandemi, karena dengan masa pandemi ini, apalagi dengan munculnya UU yang Cipta Kerja kemarin, banyak mendapatkan demonstrasi, sehingga kondisi ekonomi kita ini semakin tidak kita yakin dengan kondisi ekonomi di Indonesia, sehingga kita juga perlu mencari alternatif-alternatif bagaimana mengamankan investasi kita selain kita taruh di bank. Perkenalkan, nama saya Arif Sungkar. Saya kebetulan di Bandung domisili, dan saat ini kita fokus untuk mengembangkan grup properti syariah kita yang ada di Bandung, yang kita pakai brandnya adalah Royal Orchid Syariah Group. Royal Orchid Syariah Group ini merupakan grup pengembang perumahan yang kita dirikan sejak tahun 2016, dan alhamdulillah dalam kondisi sekarang ini proyek-proyek kita itu masih bertambah juga, sampai sekarang ada beberapa proyek yang kita kelola dalam bentuk perumahan dan kafling ternak, salah satunya di Royal Farmland. Kita yang pertama itu ada di Cimahi, Royal Orchid Villa, itu ada 100 unit, sekitar 2 hektar. Kemudian ada di Bilabong Suta, di Bandung juga, itu ada 3 hektar juga. Jadi memang basis kita di properti perumahan. Nah, kenapa kita masuk ke kafling ternak? Karena kita melihat bahwa kafling ternak ini sebagai untuk meningkatkan ketahanan pangan. Nantinya kita berharap kita juga ikut dalam memperkuat ketahanan pangan di Indonesia, sehingga kita juga bisa berperan serta bukan hanya di properti saja, tapi di bidang-bidang yang memang menyentuh hajat hidup rakyat banyak ya, sehingga kita juga bisa menyediakan solusi-solusi yang bisa kita skemakan dengan syariah. Itu target kita, tujuan kita. Nah, ini proyek-proyek yang sudah ada di tempat kita. Yang di Jakarta itu, kalau Bapak dan Ibu ada domisili di Jakarta, bisa lihat proyek kita di Rumah Palem di Cipayung, itu sekitar 39 unit rumah, klaster kecil. Kemudian ada di Sadang juga di Purwakarta, itu 7.700 meter persegi. Kemudian ada Royal Orchid Villa di Cipageran Cimahi, itu sekitar 2 hektar, 100 unit rumah. Kemudian tadi juga saya sebutkan di Bandung, kalau Bapak dan Ibu ada di Bandung, bisa lihat proyek kita yang di Bandung, di Soekarno-Hatta, kemudian di Garut, Rancabangu, kemudian juga di yang ini terakhir adalah di Royal Orchid Village dan Royal Farmland. Ini kebetulan dua konsep yang kita develop dalam satu lahan yang sama ini. Jadi Royal Orchid Village di 3 hektar, kemudian Royal Farmland juga 3 hektar. Ini di satu kawasan yang sama, cuman ada pembatasnya nantinya. Sehingga Bapak dan Ibu kalau mau ingin punya rumah, bisa investasi di Royal Orchid Village-nya. Tapi kalau ingin punya ternak domba yang bisa memberikan passive income tiap tahunnya, bisa berinvestasi di Royal Farmland. Atau dua-duanya, ingin punya rumah, kemudian ingin berternak domba di sebelah rumah. Nah, itu bisa juga investasi di 2 tempat itu. Dan juga ada di Mayfield Parakan Muncang 1,5 hektar, kemudian di Cimahi juga ada, juga di Cianjuang di main road-nya. Di Royal Syariah Group kita mengembangkan profesionalisme dalam bekerja, jadi karyawan-karyawan kita juga karyawan yang profesionalisme, mempunyai bisnis etik yang tinggi, kemudian kita juga dibantu atau disupport oleh para investor private kita, financial support kita juga lumayan kuat dalam mengembangkan proyek-proyek properti kita, dan karyawan kita latih untuk mengutamakan kepuasan pelanggan, sehingga kita berharap bahwa Bapak dan Ibu yang berinvestasi di kita bisa nyaman berinvestasi di kita dan juga mendapatkan value add yang cukup tinggi. Karena kita memang bukan hanya 1-2 proyek, tapi kita grup properti. Kalau kita lihat secara nasional, kita termasuk salah satu grup properti syariah yang terkemuka ya, dengan konsep yang tanpa bank. Ini contoh dari rumah yang sudah kita bangun di Cimahi. Ini kita sama sekali tanpa bank, dalam akuisisi lahannya tanpa bank, kemudian pembangunan unitnya tanpa bank, dan penjualan unitnya pun tanpa bank. Tanpa bank dalam artian tanpa pendanaan dari bank, sehingga kita mandiri pendanaannya.
Bapak dan Ibu bisa langsung beli ke developer, nggak perlu lagi mengajukan kredit ke perbankan. Jadi langsung ke developer, transaksinya bisa langsung ke developer untuk angsurannya juga. Harga startnya ini sampai 750 juta, dari mulai 750 juta per unitnya ya. Kemudian ada juga di Bilabong Suta ini di main road-nya Bandung Soekarno-Hatta, ini sudah terjual 180 unit lebih dan saat ini sisa hanya 19 unit. Jadi sudah banyak yang menghuni lokasi ini. Kemudian ini juga di Rumah Palem, Cipayung, Jakarta Timur, rumah 3 lantai, rasa harganya 1 lantai, jadi harganya 1,2 miliar, tapi kita bangun sampai 3 lantai. Ini 39 unit dan sudah terhuni juga, infrastrukturnya sudah ready semua. Nah, lalu kenapa sih kita harus investasi di properti? Apalagi kenapa harus kita investasi di properti syariah? Nah, yang pertama, ternyata data-data yang kita dapatkan selama pandemi ini, mungkin awal-awal pandemi, memang pencarian investasi rumah di Indonesia, di nasional, itu agak menurun. Tapi ternyata setelah kita teliti, di bulan Juni, Juli itu investasi di rumah itu sangat besar sekali. Bahkan naik 20% dibandingkan tahun lalu. Kenapa? Setelah kita teliti, ternyata banyak orang yang ingin menempatkan investasinya itu selain di bank. Karena ekonomi dan bisnis saat ini juga belum pasti ya. Sehingga kalau kita tempatkan investasi di bank, kita juga belum yakin bahwa dana kita bisa aman. Saat ini yang bisa diamankan oleh bank adalah di bawah 2 miliar yang diamankan oleh LPS. Tapi saya baca beritanya bulan lalu bahwa kalau ada terjadi apa-apa dengan bank, hanya bisa menyelamatkan 5 bank saja. Selain itu, ya diserahkan ke mekanisme pasar. Banyak sekali contoh-contoh atau kita lihat di internet ya, kemarin ada beberapa yang gagal bayar, jadi ada nasabah yang ingin mencairkan deposito tapi banknya gagal bayar. Nah, ini adalah salah satu indikasi bahwa bank saat ini juga mengalami masalah karena adanya ekonomi dan bisnis yang memburuk. Dan bahkan bank saat ini juga mengalami permintaan para nasabah yang sudah meminjam atau mendapatkan pinjaman uang dari bank, itu mereka mencoba restruktur perbank hutangnya mereka, sehingga bank yang tadinya sudah lending dana ke nasabah-nasabah tersebut tidak mendapatkan pembalikan dana, sehingga mereka juga jadi masalah ketika deposannya itu meminta dana mereka kembali. Nah, ini adalah perkembangan ekonomi dan bisnis di Indonesia saat ini. Lalu preference market juga bergeser saat ini ke skema syariah. Jadi bukan hanya mencari investasi, tapi mencari investasinya yang skemanya syariah. Ini sudah kita teliti juga, sudah kita riset juga tahun lalu, dan hasilnya memang luar biasa besar, bahwa market ini sekarang bergeser ke skema syariah. Kita bisa lihat bahwa pendidikan-pendidikan Islam yang mahal-mahal, orang tetap beli, orang tetap menempatkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah yang memang Islami, yang mengajarkan syariah, walaupun harganya mahal. Sehingga ini adalah salah satu indikasi preference market kita sekarang bergeser ke skema syariah. Dan bukan hanya di Indonesia saja, ternyata di seluruh dunia, beberapa negara sudah menyiapkan karena melihat pasar syariah ini sangat besar sekali. Kita lihat di Australia sekarang sedang mengembangkan untuk menjadi pusat daging halal, daging sapi halal, untuk bisa suplai ke negara-negara Islam. Kemudian di Cina ingin menjadi pusat fashion halal. Kemudian di Inggris pusat keuangan syariah. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh bagaimana dunia ini melihat perkembangan market syariah, sehingga kalau kita tidak bergerak untuk menciptakan produk-produk yang sesuai syariah, kita hanya menjadi penonton saja. Kemudian yang poin 3, kita ini juga memberikan margin keuntungan yang besar dalam investasinya. Bisa dibandingkan dengan perbankan, nanti bisa dibandingkan dengan rate emas misalnya, dalam waktu 10 tahun, kita bisa memberikan margin keuntungan yang besar. Dan yang penting bagi kita sebagai umat Islam, ini juga harus halal ya. Keuntungannya bukan hanya besar saja, tapi halal. Lalu
kita juga harus pastikan kelebihan dana kita ini bermanfaat bagi umat, jangan hanya untuk keluarga kita saja. Kalau keluarga kita saja makan 3 kali sehari sudah cukup sebenarnya. Tapi bagaimana caranya agar dana kelebihan yang kita punya itu bermanfaat bagi umat. Banyak sekali orang-orang di Indonesia ini saat ini berada di garis kemiskinan, dan ini juga harus kita carikan solusinya bagaimana mereka bisa naik level ya, tidak di garis kemiskinan tapi mempunyai dana kita ini bisa bermanfaat bagi orang-orang tersebut. Bagaimana caranya? Insya Allah ya, kita bisa dapatkan solusinya di Royal Farmland. Lalu kenapa kita beternak kambing? Nah, ternyata luar biasa kambing ini. Setelah saya teliti juga ada paling tidak ada 3 hadis tentang keberkahan kita memelihara kambing. Yang pertama dari Ummu Hani radhiyallahu an mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pelihara kambing karena kambing itu penuh berkah. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan juga kambing itu hewan yang ada di surga. Dari Urwah al-Bariki radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, unta adalah suatu kebanggaan, kambing ada barokah dan kebaikan itu terikat pada jambul kuda hingga hari kiamat. Sehingga kita yakini bahwa hadis-hadis Rasul ini mengatakan bahwa kambing itu sebuah atau ternak yang diberikan barokah. Ketika kita beternak barang yang berkah, kita berharap bahwa kita juga mendapatkan berkah dari ternak-ternak tersebut. Lalu kenapa kita beternak domba? Kenapa kita pilih jenis domba? Karena domba ini adalah hewan yang mudah beradaptasi dengan lingkungan. Lalu mereka ini juga bisa berkelompok dalam kandang sehingga tidak perlu luasan yang besar. Beda dengan kambing yang cenderung individualis. Kemudian domba ini memiliki daya tahan tinggi terhadap penyakit. Beda dengan kalau kita pelihara kambing, lebih condong kena penyakitnya lebih tinggi daripada domba yang punya daya tahan tinggi terhadap penyakit. Kemudian populasi dan kebutuhan akan domba di Jawa Barat ini melimpah, sangat strategis, dan juga lokasi pengembangan kita ini di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sehingga ini sudah cocok sekali dengan kondisi iklim di Jawa Barat ya. Lalu yang terakhir adalah domba juga memiliki nilai gizi yang lebih baik daripada daging kambing per 100 gramnya, bahkan juga dengan daging sapi ya. Daging domba ini lebih kaya protein, fosfor, zat besi, dan vitamin B1. Ini sudah diteliti oleh para ahli. Lalu kita bikin konsepnya ini dengan konsep yang syirkah dengan bapak dan ibu nantinya. Kenapa kita harus bersirkah? Karena ternyata juga banyak berkah ketika kita bersirkah. Kita lihat bahwa menurut bahasa, bahwa syirkah ini apa? Syirkah ini adalah mencampurkan 2 bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Tapi menurut syariat, bukan hanya mencampurkan antara bagian satu dengan bagian lain, Bapak yang punya kelebihan investasi, diinvestasikan ke kami sebagai pengelolanya, ini menjadi satu, menjadi satu. Tapi menurut syariah, bukan hanya itu saja, tapi tujuannya adalah memperoleh keuntungan. Sehingga kita nanti outputnya, kita harus melihat berapa keuntungan yang bisa kita dapatkan dari syirkah yang kita lakukan. Lalu, ini yang saya katakan bahwa ternyata syirkah ini berkahnya luar biasa. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari 2 pihak yang bersyirkah. Jadi kalau kita bersyirkah, Allah akan menjadi saksinya langsung selama tidak ada yang mengkhianati yang lainnya. Ketika Allah menjadi saksinya, bagaimana kita tidak yakin bahwa apa yang kita lakukan itu diberkahi oleh Allah. Tapi kalau ada salah satu yang berkhianat, maka Allah akan keluar dari keduanya. Nah, itulah kenapa kita memakai skema syirkah. Nah, lalu bagaimana konsep di Royal Farmland? Jadi mungkin di sini saya jelaskan juga tentang Royal Farmland. Royal Farmland ini adalah salah satu proyek yang kita kembangkan di Royal Orchid Syariah Group, di mana kita tawarkan Bapak dan Ibu ini untuk mendapatkan kafling tanah dengan luas mulai dari 60 meter persegi, dan kemudian kita kasih bonus 10 domba dan kandang. Jadi Bapak dan Ibu sudah punya portofolio kafling tanah yang insya Allah tanah ini juga akan makin lama makin naik harganya. Di daerah Ciwidey, kawasan yang sedang bertumbuh, dan saat ini harganya nggak terlalu mahal. Kita nggak tahu 4-5 tahun lagi kawasan Ciwidey ini memang didedikasikan untuk menjadi New Lembang ya.
Karena Lembang saat ini sudah padat, sehingga Bandung perlu tempat wisata yang baru. Di mana itu? Di Ciwidey sekarang dikembangkan. Kemudian bagaimana konsepnya Royal Farmland? Kita buat konsep penawarannya adalah jual beli berupa tanah, lalu kandang. Kita bikinkan kandangnya di atas tanah tersebut dan kita kasih bonus 10 domba. Jadi Bapak dan Ibu selain memiliki tanah minimal seluas 60 meter persegi, Bapak dan Ibu juga mempunyai kesempatan untuk mendapatkan passive income melalui kerjasama pengelolaan Sirka Mudharabah yang ditawarkan oleh kami sebagai pengelola. Jadi sambil menunggu tanahnya naik, Bapak dan Ibu nggak perlu jual kaflinya, tapi dapat passive income dari domba yang Bapak Ibu punyai setelah kita kelola selama 6 bulan atau selama 1 tahun. Bagaimana konsep Sirkah Mudharabahnya? Jadi Bapak dan Ibu kita berikan lahan 60 meter persegi, kemudian kita berikan 10 domba jantan, beratnya 15-18 kg, ini akan menjadi modal Sirkah. Apakah boleh tidak domba betina? Boleh-boleh saja. Tapi kenapa kita targetkan domba jantan? Karena kita akan menargetkan untuk Idul Adha nantinya. Idul Adha tahun depan, kita harapkan nanti panennya waktu 1 tahun, kita akan mendapatkan margin yang sangat bagus. Nanti bisa kita jelaskan di detailnya ya. Kemudian kandang full kayu, atap spandek, kapasitas kandang dombanya 10 domba. Nah, ini yang penting, perawatan oleh tim ahli yang kita ajak kerjasama juga, dan beliau ini pengalamannya puluhan tahun dari IPB. Tadi mungkin profilnya sudah diperlihatkan dari salah satu video yang sudah diputar. Beliau ini adalah Pak Budi, owner dari MT Farm. Bapak dan Ibu bisa cek juga di websitenya MT Farm nanti bagaimana liputan-liputan media nasional sudah meliput tentang MT Farm ini, karena mereka ini dijadikan sebagai contoh percontohan kampung yang sudah bisa menghasilkan ketahanan pangan di Kota Bogor ya, di Kabupaten Bogor. Nah, beliau ini memang lulusan IPB sehingga cocok sekali dan pas sekali dengan background sekolahnya beliau ya untuk mengelola ternak. Ini beliau kita ajak bersirkah untuk kita mengelola bersama untuk pengemukannya. Nah, pengemukan yang sudah berjalan itu naik antara 2-3 kg per bulannya, sehingga ini yang akan kita jadikan patokan nanti waktu kita bersirkah. Lalu lahan kita juga aksesnya adalah di 0 jalan kabupaten. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti ke Ciwidey, kebetulan jalan utama Ciwidey-nya macet, itu pasti diarahkan ke jalan kedua yang melalui lokasi kita nantinya. Nah, nanti ini adalah jalan kabupaten dan dibiayai oleh APBD. Sehingga ini bukan jalan yang kecil sebenarnya, tapi jalan besar dan kemungkinan akan diperbesar nantinya. Lalu yang kita berikan juga gratis pengurusan surat sampai AJB. Jadi Bapak dan Ibu cukup membeli berinvestasi di kami, dapat kafling 60 meter persegi, kemudian surat-suratnya juga kita urus sampai AJB. Kemudian Bapak dan Ibu dapat kandangnya, plus domba yang kita bisa jadikan modal sirkah yang insya Allah dalam 1 tahun kita bisa panen nantinya. Lalu apa keuntungannya? Yang pertama aset tanah. Aset tanah yang tiap tahun insya Allah pasti naik harganya. Lalu ini juga langkah konkret mengamankan uang kita. Capital gain, kenaikan harga tanah ini bisa mencapai 15-30% di daerah yang sedang berkembang. Ciwidey ini kebetulan masih sangat berkembang ya. Dulu saya buka perumahan di Royal Orchid Village, itu pertama-tama saya buka harganya 150 juta. Dan sekarang sudah naik ke harga 200 juta saat ini. Dan masih ada pembelinya. Nah, di Royal Farmland kita masih baru buka, baru bulan lalu, sehingga harganya masih harga pertama. Ini adalah kesempatan buat Bapak dan Ibu untuk menginvestasikan uang Bapak dan Ibu, modal Bapak dan Ibu, investasi Bapak dan Ibu di tanah yang kemungkinan capital gain-nya masih tinggi setiap tahunnya. Kalau kita hitung bahkan tanpa ada kenaikan capital gain, dari putaran passive income-nya domba itu juga sudah sangat menarik sekali. Kemudian yang ketiga adalah punya kesempatan memiliki income putaran cepat. Jadi panen domba itu sebenarnya 6 bulan sekali sudah bisa menghasilkan. Tapi masalah yang kita punyai untuk pertama-tama adalah marketnya apakah ada tidak, bisa menyerap tidak. Nah, yang kita yakinkan sekarang itu
setiap Idul Adha kebutuhan kambing atau domba itu pasti kurang. Jadi suplainya itu kurang daripada demand-nya. Demand-nya jauh lebih besar. Tahun lalu saja MT Farm menerima orderan hampir sampai 30.000, tapi hanya bisa mensuplai 9.000-an domba. Sehingga kita yakin bahwa kalau kita buka pasar untuk Idul Adha, insya Allah akan terserap. Jadi kita saat ini setahun pertama ini kita hitung masih proyeksinya adalah setahun sekali untuk panennya. Nah nanti setelah tahun kedua, tahun ketiga, tadi diputar juga bahwa MT Farm sudah mengembangkan konsep dikalengkan. Jadi from farm to table, jadi dari peternakan langsung ke meja makan itu bisa juga, dan itu sudah dikembangkan di MT Farm, dan itu insya Allah akan kita terapkan juga di Royal Farmland, tapi bukan di tahun pertama, insya Allah nanti kita kembangkan di tahun kedua atau tahun ketiga. Lalu domba merupakan juga sektor pangan, kebutuhan masyarakat akan domba sangat tinggi sekali di Bandung, di Majalaya itu sangat besar kebutuhan sektor pangan dan masih belum terpenuhi semua. Pasar-pasar Bandung juga saya dapat datanya ternyata kebutuhan di pasar Bandung, di pasar Andir itu juga masih kurang juga. Lalu kita juga memiliki kesempatan mengeluarkan korban dari domba yang kita miliki. Bapak dan Ibu investasi dapat 10 domba, bonusnya, nah 1 atau 2 domba mau jadi korban itu juga bisa. Sah-sah saja karena itu adalah milik Bapak dan Ibu semua. Nah, ini adalah rencana tahapan Royal Farmland tahap 1. Alhamdulillah tahap 1 ini sudah kita tutup, sudah sold out kemarin. Kemudian kita sekarang kembangkan tahap 2. Nah, tahap 2 ini memang di area belakang, tapi tidak menutup kemungkinan Bapak dan Ibu kalau berminat atau ingin mendapatkan kafling yang di depan, itu juga bisa, tapi memang harganya tidak sama dengan yang tahap 2. Tahap 3, tahap 4 ini ada kenaikan harga. Lalu yang putih-putih, yang tidak ada warna, ini adalah site plan untuk perumahan kita, perumahan Royal Orchid Village. Sehingga kawasan Royal Farmland ini terletak di dalam kawasan perumahan, tapi ada pembatasnya di sini. Jadi tidak terlihat, sehingga ini juga membuat nyaman bagi penghuni di Royal Orchid Village. Tapi juga menjadi value add juga bagi mereka, karena di sampingnya ada lokasi Royal Farmland, lokasi untuk wisata ternak, yang dimana wisata ternak itu nanti kita kembangkan, ada area untuk pengembalaan kambing atau domba, kemudian ada area untuk pengembangan ternak. Yang kita tawarkan saat ini adalah kafling plus penggemukan ternak ya. Nah nanti ada juga yang kita sediakan area untuk pengembangan ternak, tapi itu kalau secara hitungan investasi kurang menarik. Jadi itu kita putuskan ini sebagai area yang kita kelola sendiri nantinya. Yang kita tawarkan ke investor, ke Bapak dan Ibu adalah kafling untuk pengemukan domba, yang mana hitungannya jauh lebih menarik daripada yang pengembangan domba. Dan lebihnya lagi, plusnya lagi, Royal Farmland ini karena berdekatan atau berdampingan dengan perumahan, itu juga mendapatkan fasilitas-fasilitas yang kita bangun di perumahan. Kita bangun perumahan nanti ada fasilitas masjid untuk ibadah para warganya dan orang-orang yang berinvestasi di Royal Farmland. Kemudian ada rumah tafiznya juga. Rumah tafiz yang kita gunakan untuk rumah penghafal Quran bagi warga-warga yang berinvestasi di Royal Orchid Village atau Royal Farmland. Nanti kita akan ada program-program weekend tafiz misalnya, tafiz online bagi Bapak dan Ibu yang berinvestasi di Royal Farmland dan belum punya rumah dan tidak berinvestasi di perumahan, itu bisa hanya dengan program tafiz weekend tafiz atau tafiz online, itu juga bisa. Kita sedang kembangkan dan kita sudah ada konsepnya yang sedang kita bikin, sehingga nanti ketika kawasan Royal Orchid Village ini jadi, insya Allah itu yang akan menjadi prioritas kita. Kemudian security-nya juga 24 jam, lalu ini juga suatu kawasan wisata, bukan hanya kita mengembangkan investasi ternak domba untuk pengemukan aja, tapi kita kembangkan kawasan wisatanya juga. Dan insya Allah ada passive income-nya yang bisa kita dapatkan dengan panen tiap lebaran kurban.
Itu yang kita tawarkan kepada Bapak dan Ibu. Nanti untuk detailnya bisa kita lebih detailkan lagi setelah paparan oleh Pak Denny ya. Jadi ayo kami ajak Bapak dan Ibu untuk berinvestasi di Royal Farmland. Selain investasi Bapak dan Ibu itu bisa diamankan dengan portofolio tanah, kemudian ada pasif income dari domba yang didapatkan, yang kita temukan, kemudian dana yang Bapak dan Ibu investasikan itu insya Allah bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Karena apa? Bapak dan Ibu bisa menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Yang kedua, itu kalau sudah dipotong, kulitnya dikemanakan? Ternyata kalau di MT Farm itu bisa dikelola lagi kulitnya untuk menjadi jaket kulit, kemudian menjadi dompet kulit. Nah, ini akan menjadi mata pencarian baru nih bagi masyarakat sekitar. Mereka bisa menjadi pembuat jaket kulit, pembuat dompet kulit, kemudian mereka juga bisa menjualkan. Sehingga investasi kita itu bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat yang banyak. Dan insya Allah kita kelola dengan rekan-rekan kami yang di MT Farm yang sudah puluhan tahun mengelola ternak domba, dan alhamdulillah mereka sudah berhasil dan menjadi proyek percontohan di Kabupaten Bogor sebagai kampung yang berhasil menaikkan ketahanan pangan di Kabupaten Bogor. Itu saja dari saya, Pak Denny. Mungkin nanti detailnya bisa dijelaskan di pertanyaan atau nanti setelah paparan dari Pak Denny ya. Silakan, Bang Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Arif atas paparannya yang sangat lengkap sekali ya. Sebelum saya melanjutkan ya, ada sedikit tambahan materi. Silakan sesuai yang sudah diinformasikan oleh saya dan rekan-rekan marketing, Bapak Ibu juga bisa menyempatkan untuk survei. Hari ini boleh, hari Ahad besok juga boleh ya, sambil wisata, karena juga rute menuju ke lokasi dan lokasi itu sendiri juga bisa dikatakan wisata ya, penyegaran, karena udaranya sangat sejuk sekali ya. Dan siapa tahu Bapak Ibu juga berminat nanti saat survei seperti yang disampaikan oleh Ustadz Arif barusan, bahwa Royal Farmland satu kawasan lokasi dengan perumahan Islami Royal Orchid Village ya. Nanti bisa lihat sekalian langsung ya, seperti yang ada di saya pegang ini ya. Jadi mungkin Bapak Ibu punya rumah di kawasan sisi timurnya ya, Royal Orchid Village. Bapak Ibu juga punya investasi kandang farmingnya di sisi baratnya di Royal Farmland. Baik, saya share sedikit tambahan materinya. Ini ya yang saya sampaikan barusan untuk survei ya, insya Allah di hari Ahad besok kita adakan survei. Kumpulnya, meeting point-nya di Marketing Gallery Royal Farmland di rest area Pasir Jambu ya. Sharing map sudah saya sebar ya. Kalau nanti hilang bisa cari juga di Google Map rest area Pasir Jambu ya. Insya Allah sangat lapang sekali untuk parkir juga gitu ya. Nanti kita bersama-sama bareng-bareng iring-iringan ke lokasi ya. Oke, materi yang ingin saya sampaikan sedikit tambahan dari penyampaian Ustadz Arif. Nah, ini yang kami tawarkan pada bulan ini ya, tahap 2, karena Royal Farmland ini ada lebih 200 unit yang dipasarkan, dan yang dipasarkan pada bulan September dan Oktober ini adalah yang tahap 2. Tahap 2 terdiri dari Blok Q, Blok R, dan Blok S. Dan yang sudah ditandai silang adalah unit yang sudah terjual. Oke, ini adalah price list Royal Farmland tahap 2. Harga kreditnya 85 juta, tapi ini yang beberapa Bapak Ibu ada yang tanyakan kepada kami, apakah bisa dicicil, karena ini sifatnya adalah investasi yang berjalan segera ya, untuk mendapatkan panen yang optimal segera nanti di Idul Adha tahun depan. Jadinya cicilannya kreditnya kredit jangka pendek saja, karena sambil Bapak Ibu mencicil, proses farmingnya sudah dimulai ya. Jadi kan kurang pas gitu ya, investasi sudah berjalan bahkan sudah panen tapi angsurannya masih berjalan ya, padahal itu angsurannya angsuran modal kerjasama atau investasi. Jadi cicilannya cicilan jangka pendek saja, 5 bulan lunas gitu ya, dengan harga cicilan 85 juta.
Dan harga launching tahap 2 adalah 67.500.000. Lalu jenis dombanya, jenis domba ekor tipis ya, kita langsung materi farmingnya ya, dan materi kerjasamanya tadi sebagian sudah dibahas oleh Ustadz Arif. Penggemukan dombanya seperti apa? Jadi bakalan domba yang nanti disediakan oleh pengelola adalah bakalan domba dengan berat 15 sampai 18 kg dengan target pencapaian kenaikan bobot 2 kg per bulan, sehingga nanti pada Idul Adha untuk pembeli yang di awal-awal itu bisa mendapatkan bobot yang optimal ya, sampai 33 sampai 40 kg ya. Nanti di tahap yang berikut pembeli di bulan berikutnya otomatis jadi berkurang ya, 1 bulan dari fase penggemukan. Jadi semakin cepat semakin baik Bapak Ibu dalam berinvestasi, karena nanti berpengaruh ke bobot domba pencapaian di saat panen nanti. Perawatan dombanya kurang lebih seperti ini, dan ini sudah kami sampaikan di landing page ya, landing page yang kami kirimkan kepada Bapak Ibu sekalian, nanti bisa dibaca ulang gitu ya. Jadi harga yang ditawarkan senilai 67.500.000 itu selain mendapatkan tanah AJB 60 meter persegi, ini juga termasuk harga bakalan dombanya, kami sebut dengan harga modal ya, untuk membeli bakalan dombanya, lalu juga termasuk biaya perawatan dan biaya pakannya, ada nutrisinya, konsentrat proteinnya, dan biaya operasional pengelolaannya. Kandangnya atap menggunakan bahan spandex, kemudian 1 derajat, dinding dan lokalan kandang pakai bahan kayu jenis mahoni dan atau pinus ya, yang tahan lama dan tahan keropos. Lalu tanah dan ke lantai itu jaraknya kurang lebih 60 cm. Teknis sirkah mudharabahnya tadi sudah dibahas juga sedikit oleh Ustadz Arif. 10 domba itu dianggap sebagai modal awal senilai, kita appraisal kalau pakai harga domba tahun 2020 ini di harga 20 juta ya per 10 domba. Pengelola melakukan perawatan selama 6 bulan kurang lebih ya. Lalu setelah 6 bulan domba dipasarkan oleh pengelola. Hasilnya hasil jual keseluruhan itu akan dikurangi modal dan perawatannya, dan itulah yang nanti dibagi hasil syirkah 50-50 antara pengelola dan Bapak Ibu selaku investor. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Arif, Bapak Ibu selaku pemilik ya dari 10 ekor domba ini ya, walaupun nanti setiap unit kafling Bapak Ibu maksimal bisa menambah 1 paket domba lagi senilai 35 juta rupiah, jadi sejumlah 10 ekor, jadi 1 kafling bisa saja berisi 20 ekor domba ya, 2 kandang sejumlah 20 ekor domba. Ini perhitungan asumsi ya, perhitungan asumsi, karena kalau dalam syariah kita tidak bisa mengatakan nilai bagi hasil keuntungan yang bahkan belum terjadi ya. Jadi hanya asumsi saja berdasarkan harga domba tahun sebelumnya gitu, dan harga dan biaya perawatan sebelumnya gitu ya. Untuk tahun depan dan seterusnya semua menggunakan angka-angka yang real time. Begitulah teknis syirkah secara syariah. Dan tadi yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu selaku pemilik 10 ekor domba ini bisa saja meminta dombanya ketika mau panen, mau Idul Adha misalnya, atau mau akikoh gitu ya, ketika sudah umur akikohnya, untuk diambil sendiri. Jadi biasanya Bapak Ibu belanja domba untuk kurban di Idul Adha, untuk kurban pribadi atau organisasi, perusahaan atau keluarga besar biasanya beli gitu ya dengan harga pasar. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil sendiri dari kandang yang sudah dimiliki ya, itu karena 10 ekor itu adalah milik Bapak Ibu. Jadi tidak perlu belanja lagi, boleh ambil dari Royal Farmland ya. Nanti otomatis mempengaruhi angka bagi hasilnya gitu ya. Jadi sebelum dihitung bagi hasilnya dikurangi dulu dengan jumlah domba yang panenan yang Bapak Ibu gunakan sendiri untuk Idul Adha. Ya, silahkan. Jadi kan lebih murah ya Bapak Ibu membeli domba untuk kurban sendiri tapi dengan harga modal. Nanti cuma nambah biaya penjemputannya saja gitu ya. Seperti ini asumsinya.
Jadi misalnya hasil penjualan 30 juta, asumsi modal adalah 10 juta, pengelola biaya perawatan dan pakan 10 juta, ada selisih laba senilai 10 juta rupiah, ini yang dibagi hasil 50-50. Pengelola 5 juta rupiah dan investor 5 juta rupiah dibagikan setiap tahun. Dan setiap tahun yang dibagikan adalah angka laba untuk investor dan juga biaya harga modalnya. Ya, harga modalnya dikembalikan lagi dan setiap tahun kita ulangi lagi akad untuk syirkahnya. Jadi Bapak Ibu bisa lanjut untuk syirkah berikutnya di tahun berikutnya dan tahun berikutnya, atau langsung saja pasrahkan kepada pengelola untuk pengelolaan berkelanjutan. Jadi dana modalnya tidak ditarik, diteruskan untuk farming pengemukan di tahun berikutnya dan tahun berikutnya. Nanti tinggal minta kepada developer atau pengelola keuntungan berjalan saat tahun berjalan, tahun 1, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, misalnya mau ditarik di tahun kelima, berapa angka yang saya peroleh nanti bisa diupdate kepada kami. Bagaimana jika berhenti bersyirkah? Jadi setelah jalan 1 tahun, akad syirkah berjalan, tahun berikutnya Bapak Ibu ingin berhenti syirkah, misalnya kandangnya tidak diisi domba lagi atau bahkan mau dikelola sendiri, ya dengan kandang yang sudah ada di lokasi, Bapak Ibu mau kelola sendiri, tidak disyirkahkan, tidak dikerjasamakan kepada pengelola, bisa ya dengan hitungan modal dan keuntungan sebelumnya dikembalikan keseluruhan kepada Bapak Ibu semua. Jadi fleksibel ya. Keputusannya ada di pemilik tanah, yaitu Bapak Ibu. Setelah membelikan itu milik Bapak Ibu semua. Bagaimana jika rugi? Kerugian pada hakikatnya ditanggung oleh kedua belah pihak dalam hukum Islam terkait syirkah mudharabah. Apabila kerugian diakibatkan oleh kesengajaan kelalaian dari pengelola, maka pemodal atau investor akan mendapatkan ganti ruginya. Tapi kalau bukan berdasarkan kelalaian, ya kematian normal dan segala macamnya, maka kerugian seperti halnya yang disyariatkan dalam kerjasama dalam Islam, kerugian ditanggung bersama. Nanti bisa kita tanya jawab ya, silakan nanti yang ingin bertanya langsung ketik di kolom chat. Berapa harga tambahan? Tadi sudah disampaikan. Dalam satu paket penawaran 67.500.000 itu untuk satu paket domba berisi 1 kandang dan 10 ekor domba. Dan satu coupling itu luas 60 meter persegi, kami perkenankan untuk diisi 2 paket domba, ya berarti 20 ekor. Untuk penambahannya otomatis Bapak Ibu menambah biaya modal lagi senilai 35 juta rupiah per paket. Biaya kelebihan tanah, nah ini di beberapa coupling ada yang luasnya melebihi 60 meter persegi. Ya. Ini untuk jual beli tanah couplingnya ya. Kelebihan tanahnya Bapak Ibu membayar 1.250.000 per meter persegi. Ini tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Arief ya. Portofolio dari developer ya. Kalau developer belum pernah di farming tapi pengelolanya adalah Pak Budi Susilo Setiawan, ini adalah profesional. Ya, puluhan tahun dari IPB di bidang farming. Ya tadi bahkan sudah bikin produk hilirnya yaitu pengalengan daging domba ya dengan sudah jadi masakan ya. Jadi sudah sangat pengalaman sekali. Jadi ini syirkah beberapa pihak ya antara developer, pengelola yang berupa seorang farmer profesional dan Bapak Ibu selaku pemodal. Ya, dan dari developer sendiri Royal Orchid Syariah Group sudah punya pengalaman di banyak proyek yang sudah jadi. Rumahnya sudah jadi, rumah Palem Cipayung di Jakarta, ada The Villa Bong Suta, dan sebagainya. Nah, lahannya sudah ada, Bapak Ibu bisa cek saat survei, ya sudah tahapan land clearing dan cut and fill, dombanya ya standby, ya bakalannya siap dibeli dan dimasukkan ke kandang-kandang yang Bapak Ibu sudah pesan. Kandangnya disiapkan, peternak ahlinya sudah ada, jadi bukan pemain baru, ya. Jadi celah-celah kambing sakit, perawatan dan segala macamnya, Pak Budi Susilo Setiawan dan tim sudah sangat pengalaman sekali, baik tahapan pengelolaannya, sistem dan SOP-nya segala macam. Marketnya, apalagi market domba, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Arif, bahkan di pasar di Bandung pun kebutuhan permintaan pasar atas daging domba
baik itu untuk kebutuhan religi, ya akikah, maupun Idul Adha, masih sangat kurang sekali. Bahkan kebutuhan seantero Pulau Jawa itu masih 3 banding 10 ya. Dari 10 permintaan baru bisa disediakan 3. Jadi pasar sangat open market ya, sangat membutuhkan suplai domba yang sangat banyak sekali. Yang belum ada apa? Yang belum ada adalah action dari Bapak Ibu untuk memilih investasi yang aman. Ya, yang relatif aman ini insya Allah dana Bapak dikelola dengan baik dan amanah. Demikian penyampaian dari saya untuk menambahkan materi dari Pak Arif Mukhtar tadi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung ditanyakan. Silakan. Besok ada rencana ini ya, Kang ya, survei ke lokasi ya? Ya, betul. Ya. Ya. Ini adalah side plan-nya ya, side plan, dan yang kita pasarkan saat ini posisinya di atas ya Pak Arif ya. Jadi view-nya dan udaranya akan luar biasa sejuk sekali. Ini yang kami pasarkan saat ini. Silakan, masih banyak pilihan yang 14, 15 di Blok R, nomor 7, 8 di Blok S, itu pinggir jalannya dan menghadap timur ya. Assalamualaikum. Izin bertanya. Siapa ya nih? Kang Arif. Pak Andri ya? Pak Andri ya? Ya. Oke, saya aktifkan videonya ya. Sudah aktif videonya ya? Loh. Silakan Pak Andri. Langsung aja nggak Pak? Tadi kan ditunjukin side plan-nya ya. Ya. Kalau boleh tahu, itu alasannya kenapa dibangunnya tahap 2 itu justru di paling belakang ya Pak? Oke. Itu kan tahapannya banyak ya, tahap 1, 2, 3, 4, 5 kalau nggak salah. Coba ya, boleh di-share lagi tadi itunya. Ya. Side plan-nya. Ini side plan-nya. Ada lagi pertanyaannya Pak Andri? Justru yang paling belakang ya. Ya betul Pak, yang paling belakang itu. Halo? Yang belakang. Jelas nggak, Kang? Jelas. Ya, itu yang paling belakang. Ya, tahap 5 paling belakang. Mungkin ada alasan. Tahap 2 paling belakang. Tahap 2 itu yang paling belakang gitu. Ya. Kalau dilihat kan itu lokasinya dari tahap 1 ya. Ada alasan tertentu nggak kenapa dibuat gitu, tahap 2-nya gitu? Kan kemungkinan beres tahap 2 nih maju nih ke tahap 3 yang justru jauh lebih dekat ya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi Pak Andri biar sekalian. Pertimbangannya apa gitu? Nah, oke, Pak Arif, takutnya kita mutusin di tahap 2 nggak taunya lebih strategis di tahap-tahap yang lain gitu Pak maksudnya. Oh gitu, ya. Siap. Jawabannya sebenarnya udah tersebut sama Pak Andri sendiri itu Pak. Silakan Pak Arif. Pak Arif aja yang jawab dulu deh ya. Baik, Pak Andri. Terima kasih pertanyaannya. Memang kita buka di tahap 2 ini harganya yang sekarang ini jauh lebih murah dibandingkan tahap-tahap selanjutnya nih, Pak Andri. Jadi tahap 3 nanti bisa saja Pak Andri misalnya mau ngambil di tahap 3 atau tahap 4, tapi memang harganya tidak sama dengan yang tahap 2. Jadi semakin ke depan itu harganya jauh lebih tinggi daripada yang tahap 2 itu. Gitu Pak Andri. Itu Pak Andri. Jadi tapi kalau aksesnya sendiri itu ke belakang itu yang abu itu jalan besar juga ya? Jalan utama atau gimana? Jalan utama di kafling ternaknya. Jalan utama di kafling ternak memang kita nggak bikin besar. Paling ya kalau nggak salah 5 meter itu. Andri.
Ya. Untuk Jadi, akses untuk pengambilan ternak ya. Jadi kalau row-nya saya tambahkan Pak Andri, row jalan, lebar jalan sih sebenarnya dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5 itu sama gitu ya. Sama aksesnya, ukuran lebar jalannya. Kalau tahap 1 itu pas kami launching gitu ya, kami taruh di tengah-tengah. Kalau tahap 2 paling atas, tahap 3 di bawahnya, itu harganya naik lagi gitu. Harganya sudah di 80 nanti kalau nggak salah 75 atau 80 juta ya Pak Arif ya. Nanti tahap 4, tahap 5 yang paling bawah itu 95 juta. 95 atau 100 Pak Arif? Sebentar, saya lihat. Yang tahap 5. Jadi harga selisihnya udah 20 juta lebih sendiri gitu ya. Kalau yang dekat dengan pintu keluarnya kan yang di tahap 5 nanti. Yang paling selatan gitu ya, yang paling selatan. Tapi pada intinya sih Pak Andri, kalau yang bisa saya sampaikan, ini adalah business farming ya. Business farming ini yang menempati si dombanya ya, si dombanya. Jadi sebenarnya pada hakikatnya sama saja gitu, karena yang hari-hari ada di lokasi si domba gitu. Kalau kita malah refresh ya, fresh ya, dia ada di ketinggian tahap 5 ini yang paling tinggi ibaratnya, betul ya Pak Arif ya, tahap 5 ini paling tinggi, secara oksigen paling bagus gitu ya, secara view dapatnya mantap gitu. Tapi kalau yang hari-hari kan jalannya jauh ke ujung, sebenarnya nggak jauh karena kan jalannya bagus gitu ya, kurang lebih ada hampir 1 kilo ya dari depan ke paling ujung ya Pak Arif ya. Oh, nggak sampai 1 kilo, paling 500-an, 400-500 meter itu. Oke, 400-500 meter Pak Andri dari ujung depan ke tahap 2 gitu. Itu jalan kita wisata ya, refreshing Sabtu Minggu, mau nengokin kandang gitu ya gitu. Kecuali kan Pak Andri nanti mau ikutan ngelola sendiri 400-500 kalau udah biasa mah nggak terasa gitu. Tapi yang hari-hari ada di lokasi si dombanya itu sendiri ya. Gitu Pak Andri, nggak ada alasan khusus ya, ini alasan bisnis saja gitu ya. Kalau yang tahap 5 paling bawah, paling depan gitu ya. Sama kalau orang jual perumahan, biasanya kluster yang paling depan belakangan, tapi harganya paling wow gitu ya. Kalau yang kluster paling dipasarkan itu yang paling depan itu paling belakangan biasanya, tapi harganya yang paling wow gitu. Makasih banyak Pak. Konsep rumah domba dan rumah orang sama ya. Yang depan paling mahal itu. Bisnis ya, nah, harga tanah kan di depan, kalau di pinggir jalan harga tanah dan harga tanah di belakang sekian ratus meter kan juga berbeda. Jadi harga belinya memang sudah berbeda. Ini ada pertanyaan dari Pak Arif, Pak Sindu nih Pak Arif. 1 kapling maksimal bisa penambahan berapa kandang? Bisa nambah untuk jadi 2 kandang. Jadi nambah 1 kandang lagi nanti. Jadi totalnya bisa 2 kandang, itu isinya bisa 20 domba. 1 kandungnya kan 10 domba. Gitu ya Pak Sindu, sudah terjawab. Jadi kalau ambil 2 kandang, jadi 1 kandang paketan default dan ditambah 1 paket lagi, berarti harganya 67,5 ditambah 35 juta. Bisa jadi total ada 20 ekor Pak Sindu. Jadi di kapling Bapak nanti tidak sesak gitu ya. Tidak sesak, dombanya happy gitu ya. Tidak sempit katanya mbok gitu ya, bisa mbak jadi mbok entar kan kalau stres dia ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain silakan dari Pak Andri lagi atau dari ini yang sudah hadir, Neni, Pak Rudi, Pak Subur, boleh Pak Subur. Besok kita ke lokasi ya Pak Subur. Saya boleh nanya lagi nggak, Mas Arif? Boleh banget, silakan. Kalau ini nggak tahu ya, cuma mungkin kan orang-orang properti pasti bikin jangkanya jangka panjang juga ya. Apakah ini pertanyaannya ini aja apa tugas aja kayaknya ke itu apa kepikiran aja. Ini ada rencana nggak kalau misalnya ke depannya si kandang domba ini justru akan dialihkan jadi lahan properti benar-benar perumahan gitu Mas? Nah, lokasinya kan itu mungkin saya nggak tahu ya seberapa dekat dengan kondisi yang Royal Orchid perumahan Ciwidey itu. Cuma jadi memang mungkin jarak dekat, apakah jangka panjangnya kan ada ke arah sana? Kalau pengembangan kita memang sudah kita pisahkan dari awal itu, Pak Andri. Jadi untuk yang perumahan itu khusus perumahan.
Tidak, kita campur-campur. Kemarin ada juga itu, ada konsumen ingin beli rumah, terus kandangnya tuh pingin di sampingnya. Kalau seperti itu, kasihan penghuni yang lain itu Pak Andri. Konsepnya jadi nggak nyatu itu. Nah, sehingga kita pisahkan antara perumahan dengan farming. Jadi benar-benar kita split itu lokasinya, walaupun masih dalam satu kawasan. Gitu Pak Andri. Tapi ini berarti memang akan fokus jangka panjang khusus di farming dan pengembangannya ke wisata itu ya yang tadi diceritakan di awal. Iya, betul. Untuk eduwisata farming, agrowisata. Agrowisata ya. Iya. Jadi Pak Andri bawa anak-anak ke situ happy gitu ya, ngasih makan kambingnya sendiri kan ya. Ini dombanya papa gitu ya, dombanya papa ini ayo kasih makan gitu ya. Anak-anak jadi belajar. Iya. Siap. Baik. Terima kasih Kang Arif. Sama-sama Pak Andri. Ya, Pak Andri, silakan. Dari yang lain silakan Bu Yuni atau Bu Suud mau bertanya, Kang Salamat, Pak Subur, Pak Rudi silakan. Kita masih ada waktu ya. Kalau mau nanya terus juga boleh, kita bikinkan waktunya gitu ya. Tapi saya sangat mengundang ya, saya ulangi lagi undangan saya untuk kita besok untuk survei bersama. Jadi sangat kebayang gitu ya, get the feel ya, dapat feel-nya gitu ya, bahwa ini bukan hanya sekedar berinvestasi di domba ya, Bapak Ibu juga memiliki investasi perjalanannya juga aktifnya gitu ya. Ini juga menjadi kawasan wisata. Kita punya alasan setiap minggu nih para pemilik untuk berwisata gitu ya ke lokasi gitu ya, dan melihat langsung proyeknya karena kita open dan bisa diinformasikan update by update dan juga kalau yang tidak bisa visit gitu ya. Kalau mau camping di sebelah kandangnya gimana boleh gitu ya. Gitu. Ini jadi alasan nanti untuk refreshing ya, setiap pekan kah atau 2 pekan sekali, sebulan sekali di lokasi ya, di kandang domba yang Bapak Ibu sudah miliki. Oke, ahlan wa sahlan bagi yang baru bergabung ini, silakan. Ya Pak Denny, bisa saya bertanya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya Ibu Suud mau tanya gini. Jadi saya kan kemarin ada 2 tamu saya ya, maksudnya calon buyer yang ikut di Zoom meeting yang lalu ya, tanggal berapa ya, 30 ya kalau salah. Itu sekarang kan 2 minggu ya. Itu kan kebetulan beliau mau survei dulu gitu dan belum menentukan, maksudnya belum melakukan booking fee. Jadi kebetulan yang satu itu kan Ibu Nur itu kan dia kan memang punya yayasan gitu ya, Ustazah Peduli Negeri. Mungkin dia juga akan mengajak kelompoknya, komunitasnya untuk invest di sana selain dari yayasan itu sendiri gitu. Dia udah menyatakan dia berminat gitu ya, cuma belum ada kesempatan. Nah, ini gimana? Kalau seandainya kami akan melakukan survei lokasi, nggak bisa besok karena kebetulan saya juga berhalangan. Apa bisa di minggu depan? Kapan ada lagi gitu kemungkinannya? Terus kira-kira yang sudah pernah ikut Zoom meeting ini apa ada prioritas, misalnya harganya itu dikasih yang harga awal misalnya ya, seperti itu, gimana? Apa itu bisa dilakukan seperti itu gitu loh Pak. Yep. Terus yang kedua pertanyaan saya dari tadi kan dinyatakan bahwa kalau kita sudah selesai 1 periode ya, 1 tahun misalnya domba itu bisa dijual atau dilakukan dikurban, diambil sendiri atau apapun itu caranya. Jadi modal awal itu modal itu dikembalikan gitu ya. Modal 10 ekor domba itu dikembalikan dan dilakukan lagi mudharabah gitu ya. Seperti itu ya, Pak. Oke, saya jawab dulu ya untuk surveinya. Kalau survei Bapak Ibu semuanya any day ya. Any day, every day is survey day. Ya, kecuali jangan malam-malam nggak kelihatan gitu ya kalau malam-malam. Jadi kapan aja mau survei, insya Allah marketing galerinya di rest area Pasir Jambu ini siap menemani. Ada Kang Nana, ada Teh Wiwi gitu ya, bisa menemani ke lokasi. Kalau besok kan kita yang rame-ramenya, yang mau tidak rame-ramenya gitu juga boleh, setiap hari bisa gitu. Kalau
mau kemarin untuk peserta gathering hari ini penawarannya harga di 67.500.000, kecuali kemarin yang bersama Bu Suud, Bu Sofia yang mau ambil 10 unit kafling itu memang boleh lah. Kalau belinya borongan ya Ustadz Arif ya, belinya borongan harganya lagi, harganya didiskon lagi. Tapi kalau memang betul nih borongan, kalau belinya satu ya harganya sudah sama 60,5 juta. Kalau di nunggunya nanti di November tahap 3 harganya udah jadi 75 atau 80 juta. Tinggal pilih mau harga yang mana. Harga yang 67,5, harga yang 75 atau 80 juta, atau tadi yang mau belinya banyak sekalian, mau 10-20 unit waktu itu Bu Sofia, harganya berarti masih bisa didiskon lagi ya. Di diskon itu kan berani ini ya, berani beli nih. Berani ngasih ke developernya, Ustadz Arifnya berani ngasih diskon, tapi pembelinya berani beli berapa gitu. Jadi ya, mungkin harga grosir gitu. Agak grosir berarti belinya harus grosir. Nah, gitu. Iya, kalau insya Allah. 1 bulan ini, 1 bulan depan, 1 bulan depannya lagi itu belum grosir. Itu masih retail. Pastinya sekali. Enggak. Sekalian lah itu pastinya ya. Mudah-mudahan bisa dengan... Selama unit tahap 2 masih kebagian ya Bu, nanti kalau ditunda tahap 2-nya udah nggak kebagian, berarti udah pindah bab ke tahap 3. Tahap 3 posisinya lebih di bawah, harganya tentu lebih tidak sama. Gitu. Itu konsekuensi dari properti. Gitu ya. Oke, ya. Kalau yang bagi hasil mudharabah kerjasama diulang lagi, silakan Pak Arif. Ya, terima kasih Pak Denny. Kalau yang survei tadi mungkin menanggapi, kalau memang tidak bisa sekali, bisa dilakukan survei online juga itu, Kang Denny. Jadi ya, nanti pakai Zoom, kita lihatkan lokasinya, itu juga bisa pilihannya itu. Tapi lebih afdolnya memang datang ke lokasi ya, agar benar-benar dapat lihat ininya, feel-nya ya. Cuman untuk menutup apa namanya, misalnya agar tahap 2-nya bisa dapat dulu nih, tapi nggak sampai survei, ya, bisa dilakukan survei online melalui Zoom atau video call. Nanti bisa dikontak ke Kang Denny untuk teknisnya. Itu Bu Suud. Nah, kemudian yang kedua, kalau sirka mudharabah, yang pertama itu kan kita kasih nih modal domba plus pengelolaannya selama 1 tahun. Sebenarnya yang Ibu bayarkan untuk kafling sejumlah 67,5 itu sudah termasuk ini modal domba sama pengelolaannya. Misalnya modal domba dan pengelolaan kita hitung waktu panen itu misalnya 20 juta. Jadi sebenarnya investasi tanahnya Ibu Suud itu hanya 47,5 sebenarnya. 20 jutanya adalah modal domba dan pengelolaan selama setahun. Nah, itu waktu kita panen itu kita kembalikan dulu nih yang 20 juta. Nah, kemudian profitnya misalnya kita jual dapat 30 juta, profitnya yang 10 juta itu yang kita bagi. Jadi bukan 30 juta yang kita bagi ya, tapi 20 juta modalnya itu kita kembalikan dulu, 10 juta baru kita bagi. Nah, kemudian tahap kedua untuk tahun depan, kita akan infokan lagi ke Bu Suud. Bu Suud ini ternyata ada kenaikan domba harganya, ada kenaikan pengelolaan, atau misalnya sama nih, sama 20 juta juga kita proyeksikan selama setahun. Nah, berarti modal tadi dikembalikan lagi ke kami untuk dibelikan domba dan pengelolaan selama setahun. Kalau misalnya ada penambahan, kita infokan ternyata nggak bisa 20 juta, ternyata 22 juta. Berarti Bu Suud hanya menambah 2 juta saja untuk tambahan modalnya tadi ya. Jadi tambahan 22. Dan proyeksi, karena kambing ini atau domba itu pasti kalau anakannya naik, harga jualnya juga pasti naik. Sehingga walaupun kita nambah 1-2 juta jadi 22 juta, tapi profit marginnya juga tetap akan naik juga. Jadi mungkin bisa nggak hanya 10 juta, tapi bisa 11 atau 12 juta. Karena harga jualnya juga pasti naik juga. Seperti itu Bu Suud. Nah, nanti berulang seperti itu nanti. Nah. Ini Pak, ada titipan pertanyaan nih dari salah satu kakak saya. Kalau seandainya mati gimana katanya itu? Apa kita beli misalnya salah 1 atau 2 ekor mati gitu ya di perjalanan menuju ini, apakah itu kita ganti aja seperti apa gitu ininya? Oke. Skemanya. Kalau domba mati ini ada beberapa skenario nih, ada 2 skenario. Kita lihat penyebab matinya kenapa. Namanya sirkah ini kan ada resiko bagi hasil, ada resiko bagi resiko juga ya, bagi kerugian juga.
Sehingga kita lihat kalau kita mengelolanya udah betul, sudah sesuai tata kelola ternak yang betul, tapi masih aja mati, misalnya karena apa? Karena alam atau gempa misalnya, ya kita nggak tahu. Nah, itu mati, maka ini memang jadi resiko dua pihak. Nah, pengelola resikonya rugi karena sudah mengelola tapi tidak mendapatkan keuntungan. Kemudian investor juga rugi, modalnya hilang karena mati. Tapi kalau misalnya matinya itu karena kesalahan kami sebagai pengelola, misalnya salah kasih makan nih, nggak kita kasih makan, atau nggak dikasih minum, atau dombanya hilang dicuri, tapi kita tidak memberikan security 24 jam yang kita janjikan, sehingga dombanya dicuri. Nah, ini kesalahan kami yang akan mengganti, Bu Suhud. Jadi kalau kesalahannya di pengelola, kita yang ganti, tapi kalau kesalahannya bukan di pengelola, ya ini kita bagi bersama resiko kerugiannya. Itu tanggung ya. Ya, tanggung bersama. Oke, terima kasih. Oke. Ada pertanyaan berikutnya ini di forum chat Pak Arif dari Pak Sindu. Bila ingin menjual kembali kaflingnya ke pihak ketiga, apakah pihak dari developer juga akan membantu prosesnya? Silakan Pak. Ya. So, Pak Sindu, kita akan bantu penjualan kaflingnya kalau memang ingin dijual kembali ke komunitas-komunitas yang kita punya ya. Jadi kita juga ingin sekali tetap kaflingnya itu tetap ada yang dombanya ya, ada tetap ternaknya ada di situ. Sehingga insya Allah kita akan bantu untuk penjualannya. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau memang ada 1-2 kafling yang ternyata sampai misalnya berapa tahun tidak terjual juga, kita bisa buyback juga nantinya oleh developer. Seperti itu, Pak Sindu. Tapi memang akadnya nggak bisa kita satukan ya. Ini harus kita pisah akadnya. Dan potensi terjual kembalinya sangat tinggi ya, Pak Sindu, karena sesama pemilik kafling domba pun saya yakin sangat berminat untuk menambah unit gitu ya. Itu satu. Apalagi kalau sudah berjalan sekian tahun, mereka sudah merasakan keuntungannya sendiri. Itu satu. Terus yang kedua, dari penghuni perumahan sebelahnya, ada Royal Orchid Village, ya, itu juga perumahan Islami, tentu saja dengan suasana batiniah yang sama, saya yakin juga berminat. Gitu. Jadi ini investasi yang mudah diputar, dan kalau ada kebutuhan yang mendesak ingin dijual, insya Allah sangat mudah untuk dijual kembalinya. Lalu ada pertanyaan berikutnya dari Bu Asti, jika dibeli oleh non-muslim itu bisa atau tidak Pak? Silakan Pak. Sementara kita tidak buka untuk non-muslim, karena biar sama ini satu rasa, satu perasaan juga untuk pengelolaannya ya, sehingga mereka juga yang kita kelola ini benar-benar milik muslim semua. Nah, solusinya bagaimana? Dibisikin syahadat aja Bu sebelum beli kaflingnya di tempat kita. Insya Allah kalau sudah bersyahadat boleh beli kaflingnya nanti. Iya, jelas ya. Oke, yang dari ketiga berikutnya dari Pak Rudi Nur. Pak Rudi bertanya, harga 67,5 itu kalau cash. Kalau kredit berapa lama dan skemanya bagaimana? Karena ini memang ternaknya kita target ini pendek, sehingga kita juga kreditnya nggak bisa lama-lama ini, maksimal 6 bulan. Harga 67,5 itu harga cash, betul. Nah, harga kreditnya tadi harga normal 85 juta. Itu bisa diangsur selama 6 bulan. Mungkin ini ya, gambaran di slide tadi ya Pak Arif. Ya, tadi ada rasanya. Ya. Itu kurang lebih seperti ini Pak Rudi dan Bapak Ibu yang lainnya gitu ya. Total harga kreditnya 85 juta ya, DP-nya 50 juta. DP-nya mau lebih besar boleh gitu ya. Lebih kecil sedikit boleh gitu ya, tapi nanti mempengaruhi ke angsuran bulanannya tadi maksimal disampaikan oleh Pak Arif 6 bulan gitu. Karena itu tadi ini bentuknya adalah kafling syirkah, kafling kerjasama domba, dan dombanya saat Bapak Ibu sudah DP, kandangnya dibuatkan dan dombanya mulai proses penggemukan. Artinya kalau Bapak Ibu masih kredit kan modal yang Bapak Ibu kan sebagai investor ya, sebagai investor, modal yang seharusnya dititipkan kepada pengelola itu berarti kan belum masuk secara penuh, tapi investasinya sudah dimulai gitu ya.
Nanti kalau kan belum pernah ada rasanya investasi sudah bagi hasil tapi dana investasinya belum selesai disetorkan ke pengelola gitu ya. Jadi memang dombanya itu sendiri penggemukannya tadi disampaikan kurang lebih 6 bulan. Jadi itu mengapa cicilannya maksimal 6 bulan saja gitu. Jadi sebelum panen cicilan sudah selesai gitu ya. Gitu ya Pak Arif ya, kurang lebih ya. Ya, betul. Silakan kalau ada pertanyaan lagi Pak Rudinur jelas ya Pak Rudi ya. Silakan jika ada pertanyaan. Jelas ya, oke. Siap borong ya Pak Rudi, Pak Sindu, Pak Andri. Mumpung masih tahap kedua dan harganya murah. Tadi sampaikan harga tanahnya sebenarnya cuma 40 jutaan. Sisanya adalah harga modal domba dan kandangnya saja. Gitu. Jadi murah sekali gitu dan ini investasi yang bisa berputar terus selama Royal Farmland masih berjalan gitu ya, masih berjalan. Insya Allah operatornya adalah operator yang berpengalaman, jadi aktif income sebenarnya ya, aktif income di pengelola, pasif income dari Bapak dan Ibu bergulir setiap tahun ada penghasilan tambahan dari sini, tanahnya milik Bapak Ibu. Dan itu tadi kalau kita setiap tahun biasa membeli hewan kurban, ya hewan kurban saat Idul Adha, tidak perlu lagi beli. Kalau orang Bandung mah ya tinggal jemput ke kandang sendiri gitu ya, ambil dombanya sampai kerja koordinasi dengan pengelola, Pak saya ambil domba saya yang di kandang 2 ekor untuk kurban saya sendiri. Nah itu nanti tinggal menyesuaikan saja nanti untuk hitung-hitungan bagi hasilnya ketika yang sisanya dijual ke pasar gitu ya, ke market gitu. Jadi sangat memudahkan gitu ya untuk Bapak Ibu punya ibaratnya nitip hewan kurbannya sendiri untuk dikelola oleh operator. Demikian, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan Bapak Ibu bisa chat para marketingnya atau yang diundang lewat saya, berarti di chat saya untuk milih unitnya gitu ya. Nomor rekeningnya ini yang ada di layar saya gitu ya, dan sudah disampaikan juga sebelumnya oleh para marketing alur transaksinya gitu ya, booking fee 500.000, lalu pilih unitnya ya, pilih unitnya mau yang mana. Nah, ini yang di side plan tahap kedua ya, masih ada yang pas pinggir jalan, biasanya senang yang pas depan-depan gitu, yang pas hook kandangnya, walaupun ini sebenarnya penghuninya adalah domba gitu ya, tetap kadang-kadang secara psikologis kita nggak nyadar gitu ya, kita milih coupling domba padahal kebayangnya kita mau menghuni di situ gitu. Pak saya maunya pas pinggir jalan gitu ya, padahal bukan yang menghuni bukan kita gitu ya. Tapi sah-sah saja Bapak Ibu pilih yang sukanya yang mana gitu ya, yang hook masih ada, yang pas pinggir jalan depan itu masih ada ya, nomor S78, R nomor 14, Q nomor 12 itu masih available untuk Bapak Ibu pilih ya. Atau yang mau luas lahannya lebih dari 60 meter persegi bisa pilih di blok S yang di belakang gitu ya. Ada yang 84 meter persegi dan 64 meter persegi, 78 meter persegi gitu ya, bisa pilih yang di ini bisa. Ini yang saya lingkari, yang luas lahannya lebih dari 60 meter persegi ya. Atau yang nomor Q25 itu luasnya 96 meter persegi. Blok R nomor 13 itu luasnya 67 meter persegi. Bapak Ibu bisa pilih ini gitu ya. Misalnya kan saya mau pilih yang luas, nanti di kandang saya mau tambahin saung buat duduk-duduk kalau saya kunjungan, boleh gitu ya. Karena ukuran kandangnya sendiri kecil gitu ya, tidak lebih dari 14 meter persegi, jadi masih ada kelebihan lahan untuk mau bikin saung buat duduk-duduk kalau pas kunjungan. Nanti si Abah yang ngelola kandang saya juga bisa buat ngopi-ngopi gitu ya. Mangga mau pilih yang lebih luas lagi, boleh gitu ya. Pas dapat view-nya besar kan punya saung buat duduk-duduk gitu ya, buat sekedar ngopi ngeliatin si Mbak lagi makan gitu ya, bisa silakan. Ini yang luas yang saya lingkarin yang luasnya lebih dari 60 meter persegi. Tadi Ibu Suud kalau
yang mau borongan ya blok R-nya masih nih diborong semua, sisanya nih tuh boleh gitu. Kalau satu-satu ya tetap harga retail, kalau borongan ya tadi minta diskon tambahan berarti ada penawaran beli grosir, nah boleh. Itu Bu Sofia dan rekan-rekan Bu Suud silakan segera saja. Ini mah jaminan ya, jaminan lokasinya bagus gitu ya. Karena Bu Suud dan Bu Sofia domisili di Jakarta, boleh hari ini mau video call di lokasi juga bisa, atau besok mau video call di lokasi juga bisa, atau memang mau survei sendiri, hayu gitu ya. Insya Allah. Demikian Bapak Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, silakan Pak Andri, Pak Sindu, Pak Rudi, Bu Yuni, dan lain-lain, Bu Suud, Bu Neni, Bu Ningrum, silakan untuk menghubungi marketingnya masing-masing. Saya cukupkan, mungkin kalau ada yang masih butuh apa gitu pertanyaan atau minta dikirimin videonya tadi, video tadi mungkin ada hadirnya susulan, bisa video rute atau video lokasinya, silakan gitu ya, untuk memutuskan butuh video boleh nanti dikirimkan oleh marketingnya masing-masing. Jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya pada gathering hari ini. Insya Allah kita bertemu kembali bagi yang akan survei besok. Kita ketemu di Marketing Gallery di rest area Pasir Jambu jam 10.00. Insya Allah saya udah standby dari pagi sih ya, kalau ada yang mau lebih awal bisa kita ngobrol-ngobrol dulu di kantor gitu ya, atau mau langsung bayarnya besok di kantor Marketing Gallery, sangat senang sekali gitu ya, atau mau langsung transfer hari ini untuk milih unitnya, kan mau ngecim duluan lokasi yang diinginkan, silakan booking fee dulu. Nanti kalau tidak jadi, booking fee-nya refundable, bisa di-refund 100%. Bila taufik wadayah, kita akhiri dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis, subhanallah wa bihamdika, astagfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wadayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Kang Deni, terima kasih. Nuhun Pak Arif sama Pak Deni. Bu Suud. Ya, terima kasih. Jazakumullah khair. Ya, assalamualaikum. Oke, sampai jumpa lagi insyaallah.